Pemirsa, dua warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan. Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Terima kasih. Dua warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara ditemukan tim SAR. Para korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia yang ditemukan sehari sebelumnya. Evakuasi kedua korban dari bibir kawah Gunung Dukono dilakukan hati-hati karena aktivitas erupsi gunung masih terjadi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk proses identifikasi. Sementara polisi memeriksa 6 pemandu wisata Gunung Dukono. Pelaksanaan evakuasi terhadap dua yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju. Sementara itu pemirsa, mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan di Gunung Puntang Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Korban hilang 2 hari ditemukan dalam kondisi selamat. Arif Wibisono, mahasiswa ITB, ditemukan warga di wilayah desa Lewung, Malang. Sebelumnya Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu. Saat itu Arif dalam perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Hati-hati deh. Bahwa mereka datang. Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan 2 temannya, namun kedua temannya tiba di base camp. Arif belum terlihat kembali. Tim Basarnas dan relawan diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak 8 km dari titik pendakian. Bisa ngecas. Pemirsa, polisi menyita ribuan sepeda motor ilegal yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. 1 orang tersangka berhasil ditangkap. 1.494 sepeda motor diamankan oleh Polda Metro Jaya dari gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 957 sepeda motor masih dalam kondisi utuh, sementara 537 sepeda motor sudah dibongkar. Bisnis ilegal beroperasi selama 4 tahun, lebih dari 99.000 sepeda motor telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Ribuan kendaraan dibeli menggunakan KTP warga diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil. Diduga remblong, minibus yang ditumpangi rombongan turis asal Singapura terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Akibat kecelakaan, 4 mobil rusak dan 11 orang terluka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka. 8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi. Korban rata-rata luka memar
dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Inilah video Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afidya Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum, semua orang memiliki posisi setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Indra juga Priska. Dan pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim. Dan memang untuk aktivitas pagi hari ini dari saat ini arus lalu lintas yang Anda saksikan dari kawasan Kuningan yang akan mengarah ke arah Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Dimana kalau kita melihat ini volume kendaraan dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam. Sementara di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dari arah Pancoran hingga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana memang antrian pada traffic light ini cukup panjang mencapai 200 meter. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada aktivitas perkantoran pagi hari ini sehingga mengalami kenaikan volume kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke kota Kasablanka. Tentunya kawasan ini juga dilengkapi dengan rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas. Kami harapkan Anda tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur seperti patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Kalau kita melihat juga aktivitas kendaraan roda 2 di kawasan ini masih kurang kesadaran masyarakat tentang penggunaan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan kembali untuk masyarakat lokal pada kawasan Tebet ini, ketika Anda berkendara di jalan raya, penggunaan helm standar SNI wajib digunakan. Hal ini sebagai standar keselamatan di jalan bagi pengendara roda 2. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan lurus mengarah ke kota Kasablanka dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light saja.
Kemudian kami juga menginformasikan dari RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 232 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat serta 162 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi pada jalan non-tol. Dan juga kami menginformasikan bagi pengguna kendaraan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk dapat melakukan uji kir. Hal ini untuk berfungsi mengecek fungsi rem maupun kendaraan Anda pada perjalanan layak jalan apa tidak. Untuk itu wajib mengecek uji kir pada kantor perhubungan terdekat. Hal ini demi keselamatan perjalanan baik itu kendaraan angkutan barang maupun kendaraan penumpang untuk mewujudkan perjalanan yang aman dan juga lancar untuk memastikan kendaraan Anda berfungsi dengan benar saat mengangkut penumpang. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Jalan Raya Tebet. Kembali ke rekan saya Priska juga Indra di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Brigadir. Salam presisi.